Al-Alim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil iftarin amin. Dhabitus sadaq. Dhabitus sadaq kullu ma sahha kaunuhu mabi'an awdan aw mu'awwidan sahha kaunuhu sadaqan wa ma la fala. Apa standarnya mas kawin itu? Apakah mas kawin itu harus berupa perhiasan seperti yang sering kita dapatkan selama ini? Emas, sekian suku emas, sekian gram emas, berupa bentuk cincin, gelang emas dan seterusnya. Atau harus berbentuk duit, atau berbentuk apa? Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, Islam ini mudah dan memberikan hukum untuk kita tidak memberatkan. Cuma kadang maaf kita dewek yang memberatkan urusan kawin ini. Padahal urusan kawin ini gampang, mudah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Kadang-kadang anak kita sudah nak dipinang wong, maaf kita terlalu berhawa nafsu dengan dunia, kita mintaan kita terlalu tinggi. Permintaan kita terlalu tinggi sehingga budak ini tadi tu dia mundur, tak jadi ngambil anak kita. Ai, tak kuat aku. Minta 10 suku. 10 suku, nyari segeram lagi saro aku. Ini suku sudah 10 suku. Maaf ya ikhwani, minta maaf ya, minta maaf. Nak segram, nak 10 gram itu sama baik. Yang penting agatnya sah, ada rasa cinta, ridho orang tua. Bahkan Rasul menganjurkan yang lebih afdal itu yang lebih rendah daripada maharnya. Itu yang lebih berkah kata Rasulullah. Apa ada jaminan kamu, maaf, minta maaf ikhwan, kalau apa yang saya sebut ini berlaku pada kamu. Kamu nunjuk 5 suku, 7 suku, 10 suku, 12 suku, ada jaminan kamu bakal langgeng sampai meninggal? Tidak juga. Kita dapatkan kawan kita sampai sekian suku nunjuk, tak tahu hitungan bulan, hitungan itu juga suku. 6 suku 6 bulan. Putus. Nak ditarik dah baca lagi sudah dembek betina itu. Ya, tidak menjamin. Justru Rasulullah mengarahkan kita untuk sodak, untuk mahar. Perempuan yang berkah itu perempuan yang kau berikan atau dia minta. Ya, biasanya betina ada yang minta, ada yang dari kita. Intinya kita berikan kepada perempuan itu dengan mas kawin yang sederhana. Tak usah nak bertakwa anak sekian suku, sekian suku, sekian suku. Mama duit boleh hutang misal, atau nyual sawah, nyual toko, nyual ini, nyual itu. Habis selesai kawin, tamu sudah bubar, nah kepala tiap hari. Ngapa? Utang numpuk, keberkahan tidak ada. Mending duit sekian banyak itu kau gunakan untuk modal usaha setelah kawin. Ya kalau ketemu bini kita tapi tidak kado juga, baru habis kawin langsung kita ngomong, dek mas kawin kau jual bedek buat modal usaha. Tidak kado. Itu perjalanan nanti 10 tahun kemudian itu. Kalau kita hidup susah, macam kemarin tak covid. Ya, tak covid. Modal usaha kita habis, segala macam usaha habis, terpaksa kita yang ada tinggal yang ada sama bini kita, tunjukan kita dulu. Itu malu kita nak ngomong. Cuma kadang-kadang Allah Muhammad dari istri kita yang punya begitu perhatian, dia pengen kita tetap hidup sama dia dalam keadaan senang, tahan dia korbankan. Nah, mang jadi dia bang jual kebe mas kawin ini. Oh jangan deh gitu. Jangan deh, tapi cah ini dia. Sampai di situ. Ya. Nah, tidak seperti itu Iwan, apalagi untuk maksa ke diri lah wallahi Iwan. Mending duit itu mas kawin biasa. Kawin sederhana, tidak usah mewah-mewah. Tidak usah nak berlebih gini Iwan. Yang penting berkah. Rasul tak nyuruh di gedung mewah, Rasul tak nyuruh dengan makanan mewah. Disunnahkan setiap akad nikah bi huduri ahli shalah. Engkau akad nikah itu dihadiri orang-orang soleh. Itu yang penting. Dihadiri orang soleh, diadakan di masjid, memang sunnah. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Jalankan itu sunnah. Memang walimatul urus disunnahkan. Kita motong kambing, sedekahan, motong ayam, adakan makanan. Tapi jangan perlu sampai nak berlebih. Apalagi sampai na'udzubillah min dzalik berhutang. Sampai kita jual ini jual itu, setelah itu habis kita tak punya apa-apa lagi. Itu suatu kesalahan besar. Ya. Sekali lagi maaf ikhwani, bukan jaminan kau bisa hidup langgeng sama bini kau dengan waktu akad berlebih-lebihan, tidak. Yang tidak ada jaminan. Justru kalau kita ikut kepada sunnah Rasulullah, yang langgeng, yang berkah itu yang mas kawinnya sederhana. Nah sekarang sesederhana apa? Apa ke cincin, maaf imitasi boleh jadikan untuk mas kawin. Apa selembar kerudung boleh jadikan mas kawin. Ya, atau apalah. Di sini beliau mengatakan, ulama menentukan, dan ini sumbernya tentu dari Rasulullah.
Dhabit sadaq kullu ma sahha kanuhu mabi'an awdan am mu'awwidan sahha kanuhu sadaqan wa ma la fala. Sadaq atau mahar atau mas kawin ketika akad nikah mahar itu adalah segala sesuatu apapun bendanya yang bermanfaat, yang sah untuk dijadikan jual beli, bermanfaat dan sah untuk dibuat jual beli. Sampai Rasulullah SAW mengatakan walau khatam min hadid, walaupun cuma dengan cincin besi, bukan perak, bukan emas. Ada nilai tak cincin besi? Ada. Kerudung selembar, ada nilai? Ada. Apa lagi? Maaf, jarum sebiji, jarum jahit, ada nilai? Ada. Bisa dijual belikan? Bisa. Nah, yang secara hukum syariat halal untuk dijual belikan, yang tidak halal misalnya naudzubillah khamar, segala yang memabukkan, termasuk benda-benda najis, benda najis itu tidak boleh dijual belikan ikhwan. Kita kalau akad nikah minta orang cari ke pupuk kandang, jangan ku beli ku jual, tapi tolong cari ke ku upah, kawin upahnya. Ada sudah dikarung-karungi. Berapa upahnya ini sekarung? Kenapa secara hukum menjual belikan barang najis itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau model lucu tidak boleh untuk dijadikan mas kawin. Jadi apapun, walaupun selembar sapu tangan, ada manfaat tak? Ada. Pas dia nangis pecah ngelap banyak motor ya. Regonya ada rego sekotak korek api misalnya. Walhasil apapun yang ada manfaat dan dijual belikan sah secara syariat, itu bisa digunakan untuk mas kawin ketika akad nikah. Jadi seandainya kalau sekarang kan 500.000 sudah 300.000, ente nginjuk dengan mas kawin 10.000 rupiah, 10 nyangkut 10 juta ya, 10.000 rupiah. Sah tak? Sah, ada nilai, bisa beli nasi bungkus, nasi padang serba 10.000. Boleh ya, boleh ya. Jadi itu standarnya. Apapun ya, termasuk misal dengan mas kawin 3 buah siwak, masya Allah ya. Ini ikhwan sama akhwat biasanya ya, 3 buah siwak. Cemekan jangan kemandang cemekian, jangan katakan pelit. Rasul sunnahkan gitu yang sederhana, dan ini sederhana mulia di mata Allah. Siwak, sholat digoyangkan 3 kali, derajat naik di sisi Allah. 2 rakaat pakai siwak lebih abdul daripada 70 rakaat tanpa siwak ya. Nah, termasuklah juga perangkat sholat. Walaupun sebagian ulama ada yang mempermasalahkan, bukan ulama sih sebetulnya mempermasalahkan itu, orang-orang yang awam sebetulnya. Tak boleh Quran sama alat perangkat sholat dijadikan mas kawin. Siapa ngomong tak boleh? Mengkeno sejadah itu boleh tak dijual belikan? Boleh. Allahumma Quran, kecuali Quran tak dijual belikan memang. Quran itu cuma tambahannya baik. Tapi kalau seperangkat alat sholat dijadikan mas kawin, sah-sah saja. Kalau segi manfaat, sangat manfaat. Bahkan di situ ada sesuatu yang tersirat. Apa? Ngenjuk mas kawin dengan alat perangkat sholat, nyuruh bini ini ngajin ibadah. Kalau Al-Quran itu dijadikan tok, Al-Quran tidak boleh, karena Al-Quran tidak dijual belikan. Tapi sekedar pelengkap seperangkat alat sholat dan Al-Quran misal, itu sekedar pelengkap Al-Quran itu. Nah, ada memang orang yang mempermasalahkan, katakanlah mereka ulama, tidak boleh itu. Kenapa? Itu kewajiban suami, sudah dia bilang. Memberikan sandang, pangan, papan, memberikan pakaian sholat, itu kewajiban suami. Nah, kalau kita ngambil pendapat mereka itu, ya sudah, ngecik kebala, dah usah pening. 100.000 rupiah plus dan seperangkat alat sholat. 100.000 rupiah dan seperangkat alat sholat, selesai. Tapi kalau mendapat pendapat yang banyak, mengatakan perangkat alat sholat itu tidak ada masalah, diperbolehkan. Jelas dijual belikan, sah dan bermanfaat, sangat manfaat. Cuma itu tadi pendapat mereka main logikanya itu kan kewajiban suami. Nah, sekarang kan belum jadi suami. Kalau bicara tentang kewajiban suami, belum jadi suami, dia nginjuk itu suatu yang baik. Kecuali Quran tadi, naam. Kalau sekedar Quran dijadikan mas kawin, itu manfaat jelas, tapi jual beli tidak boleh ya, cari yang lain. Jadi apapun, 1 biji pena, sebuah pena ya, sebotol minyak wangi, misal apapun yang ada nilai dan sah untuk dijual belikan, menurut syariat itu boleh dijadikan alat dan bagian mas kawin.
Nah, kadang-kadang ada tambahan mas kawin dengan mas kawin, sebut kunyah benda dan pembacaan surah fulaniyah. Silahkan ya, tapi sebenarnya surah itu ya, ini memang perbedaan madhab, perbedaan ulama itu macam-macam. Ya, kalau kita ambil dari patokan di sini, apakah bacaan Quran bisa dijual belikan? Tidak. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau ada orang baca Quran jadi qari, dia mengharapkan ini, naudzubillah, itu benar-benar terkutuk seperti itu. Quran akan melaknat dia di yaumil kiamah. Ya, karena ada sekarang istilahnya berapa ayat. Nak berapa ayat ku baca ke jadi ya. Jadi per ayat sekian. Ya. Per ayat sekian, 5 ayat ya dihitungan lain sama 11 ayat. Naudzubillah min dzalik. Itu menjual akhirat untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ikhwan rahimakumullah. Jadi